ini pesan dari aku pribadi ya. Dengerin baik-baik. Sekarang aku udah sembuh. Tapi kalau mau ya kita tes aja. Cari. Lu tentuin tempatnya di mana. Kita ketemu di sana. A few moments later. Oke, halo, what's up guys? Kalian balik lagi bersama aku di channel Aku Salah Curik. Ikat nih. Anjib banget. Jadi kali ini aku masuk ke suatu momen yang spesial ya kan. Tapi nggak tahu kenapa, ini susah banget gerak pakai kayak ginian. Jadi mungkin sebagian dari kalian udah pada tahu kalau misalkan kemarin itu akhir-akhir ini aku tuh sakit gitu ya kan. Tapi karena ini aku udah sembuh dan aku udah ngomong juga buat si botak, pasti kalian udah kenal. Kalian pasti ngeklik ini karena kalian ngeliat thumbnailnya ya kan. Di sini aku bakal coba buat nge-reaction. Kemarin sih aku sempet nontonin video si botak ini tapi nggak sampai habis. Sekarang aku mau nonton sampai habis aja. Aku pengen coba karena aku sekarang udah sembuh ya kan. Kemarin aku sakit. Jadi aku sengaja guys nggak terlalu ngerespon dia karena aku lagi sakit. Karena aku udah sembuh. Di sini kan tulisannya pukul Saleh masuk ruang jenazah. Nggak apa-apa. Itu cuma judul. Aku pun bisa kalau bikin judul kayak gini. Pukul Wahyudip sampai masuk UGD. Atau pukul temannya Wahyudip sampai matanya belok. Karena mata dia kan sipit ya kan. Tapi aku nggak suka gitu sama mereka tuh karena rasis banget gitu ya kan. Nah kalian jangan lupa juga. Nah di sini aku lagi minum Adem Sari buat kalian yang ini bukan endorse guys. Tapi kalau ada pihak Adem Sari mau endorse aku silakan klik link yang ada di deskripsi. Tapi aku yakin setelah aku minum Adem Sari di pagi hari ini sih aku lagi nge-recordnya sekitar jam 7 pagi. Oke, kita nggak usah berlama-lama, aku langsung masuk aja ke reactionnya. Tapi ini pagi gitu ya kan. Aku nih beberapa hari ini udah kurang tidur padahal aku tuh baru sembuh guys. Tapi kita langsung masuk aja ke reactionnya. Aku mau sambil ngerokok aja biar kita tuh Have fun gitu ya kan. Nah ini aku udah masuk ke videonya si Wahyudip itu. Aku langsung gimana kita Bang Adi, kita nih mau nge-reaction ini ya kan. Nah, kita yang ditunggu-tunggu itu. Kemarin mereka nge-reaction kita duduknya berdua ya kan. Iya. Dan Harus kita- dikawal ini. Ya kita harus hadapi juga nih Bang Adi. Ya Bang Adi. Nah, harus nih yang ditunggu-tunggu nih. Buat Wahyudip aku mau ngasih tahu, siapkan mental plan. Oke, let's go. Kita langsung masuk aja. Tenang ya, aku yang akan menjelaskan tentang si botak ini, oke? Oke, aman. Let's go. Buat Saleh ya. Ya, nggak ada opening channel, nggak ada Kayak opening. apa? Aduh. Buat Saleh ya. Kenapa emang buat gue? Botak. Mata lu doang kecil. Buat Saleh ya. Lu nggak sosok jagoan ya. Lu kalau kita aja jagoan kan. Oh ada. Boleh. Tapi Jangan ngambil di Google teksnya. Oh ini Kelihatan teksnya- ini baru diedit. Oh ini teks intronya. ambil di Google. Ambil di Google. Nah tuh Wahyudip, ini lu jangan main-main dah sama editor gue dah habis tuh. Ambil aja website. Wahyudip channel. Channel. Gue. N-nya kurang satu kak. Wan ketemuin kita aja 1x24 jam ya. Sherlock bapaknya apa? Petani. Nah ini yang aku paling gak suka dari dia tuh ngapain gitu ya kan, nge-reaction orang terus bawa-bawa bapak-bapak apaan coba, buat apa? Di sini dia bilang bapaknya apa? Bapaknya petani. Emang kenapa sama petani? Ada masalah apa sama petani? Kalian mungkin sebagian dari kalian yang nonton ya mungkin kalian punya orang tua atau keluarga yang mungkin pekerjaannya petani, tapi asal kalian tahu sesuatu yang paling sensitif itu adalah kalau misalkan bawa orang tua ya kan. Aku jujur aku paling gak suka yang kayak gini. Aku nggak ngerti niatnya apa, tapi kenapa gitu ya kan harus bawa pekerjaan gitu ya kan. Pokoknya kalau udah ada petani udah bisa makan. Lu benci sama anak itu. Tapi kita nggak boleh benci. Nggak boleh benci, Ya kan? wajar. Kita sambil kita ketawa aja, Ya, have fun aja ya have kan. fun. Fun Di aja. pagi ini harus have fun. Kita lanjut aja lah. Petani. Jelek, sok good looking. Padahal mah aslinya tuh miskin lah. Aslinya tuh miskin loh. Ini dunia susah nih ini. Iya tapi kita ya wajar sih memang
memang guys, mungkin sebagian dari kalian juga udah tahu kalau misalkan aku teh memang orang miskin gitu kan ya, memang orang nggak berpunya gitu ya kan ya. Bukan kayak dia ini kan kaya raya gitu ya kan, kalung rantai 75.000. Ini lagi pakai baju partai si orang. Tapi kita nggak boleh rasis, kita nggak boleh toksis ya kan. Kita toksis. Kita nggak boleh toksik. Kita cari santainya aja lah. Oke, kita S2 aja. Oke. Gue tuh kepingin ngomong gitu. Tampar pakai uang dolar sih. Hah? Nggak usah cari. Tampar pakai uang dolar sih. Tampar pakai uang dolar. Terus temannya si sini orang. Kali ya. Yang temannya yang orang langsung kayak mau nyari orang uang dolar. Paling minjam. Paling nyari di Shopee. Nggak usah cari. Kebagusan. Nanti ngepet lagi. Ini aja nih, ini. Kenapa tuh? Oh sombong. Gimana boy? Terus 20.000. 20.000 sombong, ini lagi muka kayak patkai. Pakai. apa ya? Dia beraninya di kampung ya. Kampung tuh. Kampungnya susah lah. Coba kalau di Jakarta. Habis ya. Kenapa kalau di Jakarta? Itu udah Ngeri. Terus fatality. Terus Fatality. Ngeri. Ini yang teman yang satunya yang ngeri nih. Ya, ngeri nih kayaknya nih. Kebaca sudah. One by one sama lu tuh sama gua. Lu aja kayaknya. sama gua aja deh. Lu kalau emang jagoan sama gua dulu, baru sama lu ya. Mukanya mirip emoji. Emoji tahi ya. Salah orang. Kak mirip emoji tai. Gimana coba? Ini nggak apa-apa, ya kan nggak apa-apa. Kita tuh mau dibilangin orang mirip tai, mirip Justin Bieber, mirip Atta Halilintar, nggak apa-apa ya kan? Udah santai aja lah. Udah lu terima kenyataan. Padahal kalau misalkan dilihat ya, mukanya dia juga kayak nggak usah lah, kita nggak usah bahas toksik ya kan? Iya. Evan aja. Evan aja. Gimana aja mau kalau mirip emoji tahi mau gimana? Iya, sadar bro, sadar ya, Itu tuh sadar. fans lu tuh fans bocil gitu yang bilang ganteng. Itu fansnya itu yang, aduh, bocil nggak berguna, bocil kualat semuanya. Bocil-bocil yang Maling kundang. guna iya. Kata dia fans aku itu bocil gak guna guys. Kata dia fans aku itu anak-anak maling kundang. Lu maling ayam. Maling kundang ya. Fans lo itu Saleh. Nama kok Saleh? Biar apa? Nama kok Saleh? Saleh Ya nggak apa ya kan? itu nggak masalah. Saleh itu yang keren. Nama Saleh, kelakuan salah. Gak kayak Nggak, bercanda. Tapi bercanda. sebenarnya aku juga nggak tahu ya kan. Aku juga waktu kecil, waktu dilahirin aku nggak mungkin request. Masa iya waktu aku bayi, oe gitu. Bu saya request dong nama saya Wahyudip gitu ya kan. Luis gitu ya kan. Nggak banget kayaknya yang namanya dia. Nggak masuk akal. Iya kan? Iya. Karena rata-rata gini nih, setahu aku orang tua itu kalau misalkan ngasih nama anak pasti ada maknanya, ada tujuannya ya kan. Misalkan ngasih nama anak Rizky, berarti dia pengen anaknya itu punya rezeki yang berlimpah ya kan. Misalkan dia punya nama anak Adam gitu ya kan. Adam itu kan pertama, mungkin dia anak pertama gitu ya kan. Nah, sedangkan aku dikasih nama Saleh ya mungkin karena orang tua aku pengen anaknya tuh yang soleh gitu ya kan. Ini nama Wahyudip, pasti orang tua pengen dia kayak dapat siraman wahyu gitu. Wahyu. Siraman wahyu. Wahyu, gitu. tapi Ya, salah. Satu mirip. Apa? OBH kombi. Oh iya, ada yang siapa sih? Apa Soiman? maksudnya apa nih Soiman. bobo adik Adiknya suka sama gua yang nggak suka sama dia. adik gue suka sama dia guys. Soiba suka berarti ya kan apa ya. Gimana ya? Orang tuanya tuh pengen gua nikah sama adiknya, gua nggak mau dong. Nggak mau sama orang kampung, ngapain? Gapo. Ih, tampar nangis. Tampar lupa bapak nanti ya. Gimana? Dulu ya. Mana? Perawatan muka dulu ya biar bisa mulus kayak muka gue nih ya. Perawatan muka. perawatan muka biar bisa mulus. Laki tuh bekerja keras, muka tuh penting juga sih bang Ali. Ya penting. Ada tapinya. Pekerja kerasnya memang penting. Perawatan harus penting juga. Tapi Oh. enggak juga kayak gini. Kenapa emang? Ya kalau kayak gini caranya kan menghujat. Oh menghujat ya. Ya. Oh harusnya nggak menghujat ya kan? Ya, salah kayak gitu. Ngerendahin orang namanya. Mulus, Mulus. mulus no filter ya. no Iya. filter. Sosok jago di kampung. Nah, kita kasih dikit dulu pencerahan buat anak
kampung yang suka sini. Iya, nama Gimana? biar apa ya? Nama Saleh bukan. Itu aduh orang kampung. Udah diam di rumah. Joget laki-laki slomo, tulang lunak, hidup lagi. Udah miskin, slomo. Nah, ini yang paling lunak. Jadi ini yang paling gak bagus guys sebenarnya kan. Ini yang paling gak bagus. Jadi kita bebas gitu ya kan mengomentarin orang itu bebas ya kan. Tapi please lah jangan pernah kayak bawa agama, suku, ras, materi itu jangan pernah dibawa-bawa karena itu menurut aku sensitif banget gitu ya kan. Ya mau sekaya apapun orangnya kayaknya paling gak pantas kalau misalkan ngehina orang yang tingkat ekonominya di bawah dia gitu ya kan. Emang sekaya apa sih gitu ya kan. Iya. Raffi Ahmad Rapatar yang dari kecil hartanya 7 turunan gak bakal habis aja dia nggak pernah ngehujat orang tingkat Yang ekonominya di ke- bawah di dia bawah gitu dia. ya kan. Dia punya pembantu, punya asisten rumah tangga nggak pernah tuh diungkit-ungkit masalah harta ini segala macam tentang ekonominya dibilang miskinnya segala macam. Kelewatan banget sih. Kelewatan memang. namanya. Mana sih gue tanya apa karya lo nggak ada? Oh, ada karyanya. Apa? Karya itu selalu gini. Apa Kayak orang begini? stroke. Lu Orang emang kalau nggak mampu nih ya, kita yang beliin tiket deh ya. Kita beli tiket. Beliin tiket kemarin ingat nggak waktu aku live guys, mungkin kalian ada yang sempat ngeliat di live aku sewaktu sama mereka berdua ini ya kan. Aku sempat bilang ya udah kalau emang mampu beliin aku tiket. Lah nggak mau, katanya mampu beliin tiket mana. Padahal dia sendiri yang request. Ini kalau misalkan aku dibeliin tiket Bang Ari ya kan, kalau misalkan aku dibeliin tiket sama mereka aku bakal terbang guys ke sana. Sampai di sana Bunyikan. habis ini orang selesai. Jangan bahas tiket, nanti dia naik pesawat nggak tahu caranya. Apa perlu kita ajarin naik pesawat? Gimana caranya? Kasih tutorial. Tutorial. Orang-orang ini sih kasih paham ya. Udah nama. Soleh, Itu dia juga sangean. Iya, Otaknya sangean. Masa bikin konten sama adiknya cium-ciuman. Bikin konten sama adiknya cium-ciuman beda Bang. Cium-ciuman tuh gini nih ini cium-ciuman ya. Kalau gini itu namanya dicium ya kan, dicium. Beda ciuman sayang sama ciuman nafsu. Kalau yang kayak gini udahlah. Woi, iya cium-ciuman. Sange. Ada sendiri loh padahal. Gila. Jangan adik, istri orang aja diperkosa kalau ketemu. Istri orang aja dihajar ya. Muka-muka kayak gitu tuh muka cabul. Cabul, kelakuannya udah muka biasa aja, kelakuannya minus. Apa gitu ya? Apa yang mau diambil dari lu? Fansnya juga goblok. Fansnya bocah. Oh, fansnya juga goblok dia bilang gitu ya kan. Karena aku yakin guys, mungkin mohon maaf ya, ini sih aku nggak ngomongin soal tingkat ketenaran atau segala macam, tapi yang pasti orang bisa ngefollow seseorang pasti ada yang mereka sukai atau ada sesuatu yang mereka banggakan gitu ya kan. Contoh misalkan kayak aku ngefollow Zuxi Luxi karena aku ngefans sama mereka ya kan, karena mereka tuh gamers terbaik yang ada di Indonesia menurut aku ya kan. Dan aku juga ngefollow Atta Halilintar. Kenapa aku ngefollow Atta Halilintar? Karena menurut aku Atta Halilintar itu sosok yang mempunyai jiwa yang bener-bener memotivasi gitu ya kan. Jadi kita tuh wajar gitu mau ngefollow ya kan. Nggak ada yang namanya fans itu goblok, nggak ada. Tapi orang-orang goblok itu adalah orang-orang yang ngefollow dia. Kenapa? Karena apa yang dihasilkan? Ya Allah. Tahu-tahunya jadi apa? Menghujat orang aja. Kerjaan cuma ngehujat orang doang, ngejatuhin harga diri orang doang kayak gini. Guna orang-orang yang gak naik kelas, paling tundang itu fans lo tuh gak naik kelas semua. Paling followers beli. Kemarin dia beli. Dia jual sawah, dia beli followers. Kasihan mak bapak lo, sumpah gue kasihan sama emak bapak lo. Ya, Saleh cari emang hidupnya udah cari. Saleh Curik. Bisa baca kan? Bukan Saleh Carik, Saleh Curik. Jadi ya nggak usah dijelasin lah kalau misalkan nama kita ya kan ya. Orang-orang juga udah pada tahu siapa Saleh Curik gitu kan. Aduh, ini bukan mau sombong, cuman mohon maaf nih sebelumnya buat kalian yang menonton di sini. Maksud Saleh nge-reaction video ini bukan buat tunjukin siapa Saleh siapa ini. Enggak. Jadi tujuan Saleh nge-reaction video ini karena Saleh emang pengen ngasih tau ke kalian aja bahwasannya di sini ada salah satu artis besar, ada selebgram, orang terkuat yang ada di bumi ini yang suka ngehujat orang, yang suka ngejelek-jelekin orang, yang suka ngehina pekerjaan orang tua orang. Kalian bisa melihat yang ada di video ini. Aku nggak ngerti kenapa. Apa coba tujuan yang bikin video kayak gini tuh apa? Makanya bingung. Padahal guys gini ya, Saleh itu sebenarnya nggak kenal sama dia, ya kan?
Saya nggak kenal sama dia, nggak pernah ketemu sama dia, nggak pernah ada urusan sama dia, nggak tahu kenapa dia tiba-tiba muncul di kehidupan saya kan, ngata-ngatain ini segala. Padahal saya nggak pernah ngerespon sama sekali nggak ngerespon. Cuman lama kelamaan kok makin jadi gitu ya kan, nggak mungkin didiamin nih yang kayak ini. Nggak bisa dibiarin kalau kayak gini. Kemarin sih saya sempat bilang waktu di live, saya nggak peduli dia mau drama mau apa, mau kalau udah bawa orang tua, jujur saya secara pribadi nggak terima, karena menurut saya ya gimana ya, kalau masalah orang tua itu sensitif banget ya kan, apalagi untuk orang-orang kayak saya yang mempunyai masalah keluarga broken home gitu ya. Udah apa sih jual sawah orang tua buat beli followers? Kasihan mak lo, bapak lo tuh ngelahirin lo, besarin lo biar berguna, malah besar anaknya begini jadi tuang lunak. Aduh, Saleh ditampar sama lu, lupa orang tua lo. Lu pakai yang mau jutain. Lu tonjok gua 10 kali, gua tonjok lu sekali deh. Tapi Tonjok dia 10, dia tonjok sekali. Pertanyaannya cuma satu, saya mau nggak ngotorin tangan saya buat mukul abang? Iya nggak sih? Pertanyaannya cuma satu, saya mau nggak ngotorin tangan saya buat mukul abang? Buat ngotorin aja saya nggak mau ya kan? Ya menurut aku kita ini tinggalnya di negara hukum ya kan. Kalau misalkan macam-macam ya, kalau yang kayak gini mah biasa gitu ya kan, biarin orang yang ngenilai ya kan. Beda kalau misalkan dia nyerang secara personal atau mungkin secara fisik, kita bisa laporin ke polisi. Iya. Kita nggak perlu capek-capek ngelawanin orang yang kayak gini ya nggak sih? gua tonjok duluan. Jangan ketar. Masalahnya berani nggak ke Jakarta loh? Dia orang mana sih? Orang kampung, orang Kalimantan. Nggak berani. Orang kampung, orang Kalimantan. Bang, ini di sini saya nggak pernah nyebutin merek atau nyebutin nama daerah loh ya. Saya nggak pernah sama sekali. Tapi di sini yang nyata adalah abang ngucapin nama daerah saya, nama provinsi saya. Saya takutnya adalah orang-orang yang tinggal di provinsi saya juga ikutan gak suka nih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf banget nih, saya bukannya memprovokatori, bukan. Saya cuma mau ngingetin hati-hati dalam berbicara. Kan nih sok keras loh. Gue tunggu deh. Sok keras loh. Lagi kalau ke Jakarta nanti malah beli masker yang murah. Beli masker yang murah. Emang buat apa beli masker mahal-mahal? Tujuannya kan cuma buat protokol. Masker yang melindungi diri merek kita dari virus. Dakbil yang mahal. Bukan lo mah pakai masker sekali sebulan ya. Kebagusan sekali sebulan. Udah berjemuran, udah ya Udah berjemuran, Jamur, lain Jam- berjemuran. Iklan guys. Itu pun nemu di lantai. nemu di lantai. Di lantai tuh udah orang dipakai dicuci. Kagak dicuci, langsung dipakai. Itu saya curi. Nih, Itu lihat nih masuk kita nih, masker mahal-mahal nih. Ngeliatin masker aja. Kasih tahu nih mereknya nih. kasih lihat sensi ya, sensi Dakbil ya. Dakbil. Jualan bang. Lo apa? Masker 2.000 yang lo pakai sebulan sekali. Enggak 2000. Kemahalan itu tuh gue liat biasanya di Tokped tuh 10.000 sih 50. Satunya berapa tuh itu aja. Iya, sosok Ini masker keras. masker mahal. Tulang lunak. Enggak kayak kalian ya. Tulangnya kayak lunak. Astaga. Bapak lo bilang apa? Lihat lo kelakuan lo. Malu gua. Gua tuh orang enggak kenalnya malu gitu. Apalagi Gue aja orang yang gak kenal malu. Yang ngapain kan gak kenal ya kan? Nggak kenal. Urusannya apa gitu? Urusannya nggak ada. Ya yang begini. kenal lo lebih malu lagi. Saleh. Jangan orang tuh yang mau temenan sama dia tuh yang orang-orang gila gitu. Emang bener Bukan gila. Orang yang nggak normal gitu loh. Ya. Lo ke Jakarta kalau lo bawa penampilan kayak gitu ke Jakarta lo jadi gembel. Enggak gembel itu ntar disangka orang gila. Orang gila. Nggak ada biaya buat bawa Ini ke siapa sih yang baju oranye? Tolong dong yang baju oranye kalau lu nonton video ini ganti dong baju lu, jangan pakai baju partai dah. Bingung banget gue ngeliatnya. Dia bikin video ini kayaknya tidur gitu ya kan, Tidur. sambil ngomong orang gila. Mata nggak kebuka. jiwa dibelara, anakmu jadi kayak setan, kayak dajjal. Kasih tau deh. Orang kaya minumannya di botol aqua nggak ada merek. Mulung bang. Ya. Ya orang kaya minumnya di botol. Botol udah bermerek lagi. Tanda merek. iPhone lo apa? Kan nggak iPhone 5. Ya, Astagfirullah. kali curi, gua tampar nih.
gue mau bilang apa lagi ya? Muka disosok imutin, muka kayak Damai. belalang juga. Muka kayak belalang. Muka lu kayak patkai. Nampak sudah. Oke guys, dia pengen ngerokok pakai filter. Enggak, bukan gitu. Dia aduh jatuh. Ngeliatin rokok. Kita pakai Marlboro ya. Nih kalau masalah ini rokok-rokok kayak gini diambil. Diambil di jalan. Di jalan. Suka dia kayak gitu, suka. Makanya Iya emang pernah sih aku emang pernah dulu ngambilin rokok puntung-puntung bekas-bekas di jalan tuh aku emang pernah guys. Karena aku dulu ya mungkin sebagian dari kalian juga udah pernah tahu cerita aku dulu. Aku pernah jadi pengamen, aku pernah jadi gojek, aku pernah jadi kuli bangunan. Dan menurut aku kayak ngambil puntung di jalan ya menurut aku sih aku nggak perlu malu. Kenapa? Karena menurut aku perlu, aku butuh. Kalian mungkin bisa lihat orang-orang yang ada di pinggiran gitu ya kan, yang kehidupannya bener-bener susah banget, sampai makan pun mereka susah. Jadi gimana caranya mereka bisa bertahan hidup? Ya apapun yang mereka lihat mereka makan gitu ya kan. Kalian pernah nggak sih ngeliat orang yang kayak gitu? Maksudnya di pinggir jalan itu, mohon maaf ya kalau misalkan bagian dari kalian ngelihat orang di pinggir jalan gitu ya kan ngambil makanan bekas gitu ya karena mereka lapar gitu. Dan saya juga waktu itu emang pernah banget waktu saya jadi pengamen dulu ya, karena penghasilan dari pengamen berapa sih ya kan, buat beli rokok tuh kayaknya sayang banget gitu, mendingan beli makan. Jadi tapi karena emang pengen ngerokok, ngeliat rokok di jalan masih lumayan panjang gitu ya isep ya kenapa gitu, emangnya kenapa gitu ya kan, Enggak masalah. karena itu udah dibuang orang dan itu nggak bikin rugi gitu. Tapi emang kalau dilihat ya menjijikan, kotor gitu ya kan. Tapi ya itulah namanya, kita tuh beda. Orang kaya itu nggak bakal pernah ngerasain yang namanya serunya ngejar layangan. Kita udah tahu bedanya ya kan. Ya, bedanya. Dan orang kaya nggak akan pernah ngerasain yang namanya ngambil rokok bisa kita sesek banget pengen ngerokok gitu ya kan, nggak ada Ngeliat duit, rokok di jalan. terus lihat rokok, gila kayak ngeliat apa gitu ya kan, waktu isap Mutiara guys. itulah pokoknya. Apalagi habis makan, nggak ada uang, nggak ada rokok, Terus ngelihat di jalan ikat. kayaknya tuh berharga banget Berharga, gitu, guys. betul. Ya karena gini nih, menurut saya kita tuh nggak perlu malu akuin apa yang memang sebenarnya kita punya gitu ya kan, ketimbang kita harus banggain sesuatu yang sebenarnya bukan punya kita. Ngerti nggak kalian? Kalian tulisin di kolom komentar siapa yang pernah ngalamin kayak aku atau punya prinsip hidup kayak aku, yang nggak malu kehidupannya memang kelihatan susah, atau yang bahagia, senang, hidup apa adanya, sederhana. Kalian bisa tulisin di kolom komentar. Menurut kalian lebih baik hidup sederhana tapi kalian menikmati, atau kalian pengen hidup yang bermewah-mewah tapi bukan milik kalian? Ya karena emang semuanya bukan milik kita ya. Itu cuma titipan gitu ya kan. Bingung gua sama sosok terkenal, sosok artis lu, tulang Siapa lunak. lo? Selebgram. Siapa lu? Seleb. Salap lu. Enggak sih, pasti bukan Nangis selebgram bang. bentar. Gua aja baru kenal lo ya. Gua aja gak kenal dia. Sosok apa ya? Sosok najis, sosok seleb, kontol emang. Ini deh temen gua, Lawan Luis. Yang gua dulu deh, Lawan Luis dulu lah. Kalau masih sangean, muka sangean, bukan perkosa istri orang yang sok keras ya. Nah yang kayak gini ini udah dinamakan fitnah ya kan. Mengada-ngada cerita, udah mengarang-arang cerita sesuatu yang nggak ada, diada-ada. Ya ini nih ciri-ciri orang yang nggak pantas. Ini contoh sampah masyarakat yang kayak gini. Ini bisa jadi provokator, bisa serba-serbinya lah ini pokoknya. Mau diharapin apa coba? Ada yang diharapin, apa yang diharapin? Bukan penyakitan, itu tadi kemarin gue liat story-nya penyakit, lagi sakit, lagi meninggal, udah cocok gitu, semoga Iya kemarin aku emang lagi sakit botak. Kemarin aku emang lagi sakit tapi sekarang aku udah sehat. Gimana? Udah siap belum? Hah? Udah siap nggak? Geram banget gue rasanya. Geram. Tapi fungsinya sih nggak ada faedahnya gitu ya kan, ngadepin orang kayak gini. Ya meskipun ketemu terus berantem juga untungnya apa gitu ya kan? Udah diberas. terima amal abadanya oleh Tuhan. Amal abadah. Bilang amal ibadah aja Amal nggak ibadah bisa. aja nggak bisa. Amal abadah. Ini nih nggak ada akhlak ini. Ya beban keluarga. Apa yang lo sudah hasilkan dari keluarga lo? Nggak ada beban ya. Beban habisin nasi orang tua lo. Itu yang kemampuan lo. Kemampuan lo cuma itu, Saleh. Emang saya nggak pernah nunjukin apa yang saya buat sih bang. Ya karena nggak mungkin ya kan. Misalkan saya ngasih uang bulanan ke ibu saya, update story, aku udah ngasih uang bulanan nih buat ibu aku, atau aku udah beliin ibu aku ini nih. Ya kan aku nggak perlu kayak gitu ya kan.
Nggak boleh. Itu kan hanya privasi buat keluarga. Ya meskipun dibilang beban keluarga, ya menurut aku sih enggak ya kan, karena jelek-jeleknya aku, sejahat-jahatnya aku masih bisa nafkain keluarga aku meskipun enggak banyak gitu ya kan. Dan aku bisa menghasilkan uang dengan caraku sendiri tanpa meminta kepada orang tua aku sendiri ya kan. Dan ini dia aja nggak kenal gitu ya kan, dia Iya. berani ngomong kayak gini padahal nggak tahu. Gue kasihan sama hidup lo. Pusing gue lihat hidup lo tuh. Kita kayak gini soalnya kita disenggol-senggol. Iya, kita disenggol, kita dikatain dikatain. miskin segala macam. Iya. Kita terima. Itu video deh. Ini temennya yang pintar banget ngarang cerita, temennya nih. Ya ini sudah. Ini yang harus dikasih pelajaran Ini nih. harus kasih pelajaran. Ya kan? Karena tadi si Wahidnya biasa aja, terus dia bilang soalnya dia duluan yang nyenggol. Kapan? Ada nggak buktinya kalau misalkan saya nyenggol duluan? Ada nggak? Itu video udah dihapus sama dia tuh. Udah dihapus. Tahu gitu kita download ya. Malu sini gue pacarin ya. Jangan sekeras lo, Kita berapa? ngomong kayak gini, lu duluan yang mulai nyenggol. Iya, lu duluan. Duluan yang mulai ngata-ngatain Biar keluarganya apa Wahyu. begitu? Biar apa begitu? Biar apa ya, gimana Ya, orang kesel. kampung, sosok keras. Najis. Oke, sekian. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, and subscribe guys. Oke? See you next video. Bye. Habis. Habis. Gitu doang. Gitu doang. Ayo. Terus Kenapa ini isi dapat kontennya apa gitu ya kan? Ini ya kalian bisa lihat sendiri lah guys. Ini ciri-ciri konten mencari panggung ya kan, dengan memanfaatkan panggung orang ya kan. Iya. Bisa dikatakan dengan bahasa kasarnya PANSOS. Pansos. Tapi ya udahlah, kita kan bukan siapa-siapa Ya. nih, kita tuh orang miskin, kita bukan selebgram, kita mau orang susah ya. Orang Ketawa susah, aja kayaknya mah. ketawa aja. Tapi ini pesan dari aku pribadi ya, dengerin baik-baik. Sekarang aku udah sembuh. Aduh, aku pengen ngomong ntar dibilang Bang Jago, dibilang so jagoan, dibilang mental sosmed. Tapi kalau mau ya kita tes aja. Cari, lu tentuin tempatnya di mana, kita ketemu di sana. Tapi ya udahlah, daripada pakai emosi ya kan. Iya. Mending buat kalian jangan lupa buat klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan kalian bakalan tunggu video-video aku berikutnya. Kita bakal seru-seruan lagi sama si botak ini. Kita anggap happy aja kali ya. Have fun. Aja lah, Ya. gak usah pakai. Aduh, tadi aku sorry Ri. Tadi kebawa emosi ya Bang Ri. Ya. Karena dia nggak ada di sini ya kan. Kalau ada di sini udah Udah habis nih anak habis. yang kayak gini ya.